pengetahuan akan setiap departemen di atau ini ya, apa namanya, pengetahuan kita mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di sinematografi secara umum. Menurutku kita perlu gitu loh. Nggak harus melewati prosesnya, tapi kita penting sekali untuk tahu bagaimana teknikalnya bisa terjadi, sehingga ketika kita mempunyai sebuah ide, kita juga mampu menjelaskan ke partner kita ya gitu, seperti Grip atau Gaffer itu chief yang membuat lighting terjadi gitu. Lalu kita juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan kepada asisten kamera kita gitu. Jadi proses itu tidak berbohong sebetulnya gitu. Meskipun setiap orang bisa memiliki proses yang berbeda-beda. Tapi aku merasa bahwa itu sangat menguntungkan buat aku karena cukup mampu memberikan komunikasi yang lancar ya, karena saya melewati prosesnya yang sama gitu. Oh, bareng-bareng ya. Jadi sebelum saya di sini, saya pernah di posisimu dan saya melakukan ini gitu. Iya. Ya, cuma sehingga secara teknikal aku paham, misalnya pengen lighting kayak gini, aku butuh cahayanya dari sini misalnya kayak gitu, dan lighting rasionya seperti apa kayak gitu-gitu sih. Cuman aku mau minta Vera mungkin nge-share gitu pertama kali benar-benar terjun di set sebagai anak baru gitu. Dan waktu itu kayak berapa orang yang perempuan gitu di dalam satu set itu gitu, ketika awal-awal baru pertama kali nyemplung gitu di departemen ini. Okay. Waktu awal sekali kan masih jadi lighting man ya. Nah, lighting adalah woman. Iya, lighting woman jadinya. Masih jadi lighting, di situ di departemen lighting sendiri cuma ada aku yang perempuan. Tapi aku bareng senior di kampus, sehingga mereka juga memang mereka coba untuk memberikan pengetahuannya dan meregenerasi gitu, sehingga cukup sangat membantu gitu. Mereka bukan nge-push, tapi memberitahu bagaimana sih tekniknya mengangkat lampu sehingga nggak jatuh atau jangan sampai nggak seimbang. Gimana sih caranya mengangkat lampu yang sebesar itu tapi nggak kita kuat gitu. Berarti harus kita ukur balancingnya gitu. Kayak gitu-gitulah. Sehingga ya berkat support dari senior juga ya tentunya gitu. Jadi aku nggak merasa bahwa oh iya gue sendirian nih perempuan apa segala macam. Mereka memperlakukan sama. Yang pasti ketika saya bilang saya mau belajar, ya ini konsekuensinya gitu. Oke. Jadi nggak dimanjain juga ya, tapi dibantuin. Iya, mereka menjelaskan how to do gitu. Dikasih tips ya. Iya. So, ya jadi memang tetap kuncinya kayaknya kalau passion jalan pasti nanti dikasih jalan gitu ya. Bisa dibilang gitu kayak? Kira-kira. Oke. Mungkin satu lagi sebelum kita ke pertanyaan, mungkin dua lagi mungkin sebelum kita ke pertanyaan lainnya. Jadi kalau tugas penting sinematografer tuh apa ya? Tugas penting sinematografer yang pasti coba menuangkan ini ya, ide atau gagasan-gagasan yang ada di dalam skenario. Jadi sinematografer coba menerjemahkan secara visual ide-ide yang hadir di dalam kalimat-kalimat di skenario atau cerita yang kita dapat gitu. Untuk coba menggambarkan sebuah aksi ataupun deskripsi, juga emosi di dalam cerita tersebut. Jadi nggak hanya aksinya yang mau kita gambarkan, tapi juga apa sih emosionalnya, apa sih subtext-nya, apa tone-nya. Jadi kita coba tuangkan dalam bentuk visual gitu. Kira-kira begitu. Jadi
Intinya sinematografer itu memiliki bahasa visualnya untuk coba menghadirkan yang tadinya dalam bentuk kalimat di dalam skrip, kita coba menulis kembali dengan bahasa visual. Jadi kayak komunikasi visual lah intinya. Kira-kira kayak gitu. Tapi kita coba adding emosinya di dalam sebuah scene. Kita coba adding informasi-informasi subtext-nya di dalam sebuah scene. Kita coba membuat tone-nya, kita coba membangun mood-nya. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya kerja sama sutradaranya gimana tuh? Biasanya diskusinya apa gitu kalau sama sutradara misalnya, karena kan sutradara juga mikirin visual gitu, tuh gimana? Iya, tentu. Jadi awalnya kan ketika skrip itu hadir, sutradara akan mencoba membuat treatment director. Lalu setelah treatment itu ada, baru kita berdiskusi. Director dan sinematografer dan artistik akan berdiskusi, dan yang lain-lain ya, yang hubungannya dengan visual seperti wardrobe, makeup. Awalnya kalau misalnya jadi treatment director itu aku akan baca secara teknikal. Oh, gimana sih caranya dia ingin menggambarkan misalnya sebuah mood tertentu di dalam scene. Oke, aku akan offering gitu. Gimana kalau kita buat movementnya seperti ini, kita bangun lightingnya seperti ini, untuk mendeliver apa emosi di dalam scene tersebut gitu. Jadi memang bentuk diskusi yang terbuka ya, bukan kayak director harus kayak gini. Ya udah, gue bikin kayak gini. Biasanya kita akan saling berdiskusi dan saling memberi ide sehingga memberikan satu bentuk yang menarik gitu. Karena semuanya ingin menuangkan, sebetulnya kan menuangkan bahasa yang sama yang ada di dalam skrip, kira-kira gitu, sehingga menjadi kaya dan menarik. Lalu dari treatment tersebut secara teknikal saya akan coba mendeskripsikan misalnya kebutuhan alatnya seperti apa, movement kameranya apa, berarti butuh alat yang mana, butuh mood seperti apa, berarti lighting rasio yang seperti apa yang harus saya buat, kira-kira kayak gitu. Oke, makasih. Sekarang kita ke pertanyaan ini ya, audiens nih, Vera. Oke. Ini aku ini dari Peripol. Apakah kakak juga ikut serta dalam pembuatan cerita dari sebuah film? Gimana tuh? Sebetulnya nggak secara langsung ikut di dalam membuat cerita ya, tapi dalam perkembangannya, di dalam prosesnya, ketika kita berdiskusi dengan sutradara, ada hal-hal yang bisa kita coba bentuk atau shape kembali gitu dari cerita. Tapi bukan dari awal sinematografer itu akan ikut untuk membuat sebuah cerita. Lebih shaping, lebih membentuk gitu. Jadi memang kayak skrip itu seperti blueprint gitu buat kita. Jadi itu yang kita semua departemen coba untuk memvisualkan kalimat-kalimat di dalam skrip. Tapi ketika blueprint itu jadi guide kita, tapi how to made it happen itu nggak harus seperti bentuk yang sama gitu. Oke. Gimana very simple? Ada yang mau ditanyakan lagi berhubungan dengan jawaban Vera? Oke, gak ada. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini Hidup Nisa. Oh, sepertinya Hidup Nisa sudah tahu juga tentang film nih. Karena dia nyebutin tentang mise-en-scène. Oke. Ya, terkait dengan mise-en-scène, apakah sinematografer yang menciptakan mise-en-scène tersebut atau berkolaborasi dengan sutradara? Mungkin juga sambil dijelasin dikit ya Kak Vera tentang apa itu mise-en-scène buat yang belum ngerti. Oke. Jadi mise-en-scène kan segala hal yang ada di dalam frame gitu, baik blocking, baik artistik atau set, lighting,
movement, komposisi, semua yang hadir di dalam frame merupakan sebuah mise-en-scène. Jadi apakah sinematografer yang membentuk? Tentu bukan hanya sinematografer, tapi semua departemen. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita itu kerja kolaboratif gitu. Director, sinematografer, penata artistik, wardrobe, make up, dan lain-lainnya akan bekerja sama untuk membentuk sebuah mise-en-scène gitu. Kalau misalnya contohnya kita ingin membentuk sebuah mood yang gelap atau dingin gitu. Kalau misalnya wardrobe-nya tidak bekerja sama, dia akan memberikan wardrobe yang cukup cerah gitu. Itu kan akan merusak ide gitu, yang ingin coba disampaikan gitu. Lalu misalnya artistiknya masuk dengan set yang sangat vibrant gitu. Jadi memang bagaimana membentuk mise-en-scène tentu saja sebuah diskusi bersama gitu. Karena untuk mencapai satu tujuan itu kita butuh jalan sama-sama untuk ke titik itu gitu. Setiap orang memberikan idenya, jadi kayak misalnya artistiknya akan bilang, oh ya udah Fer, gue akan taruh sofanya warna ini ya, gue akan bikin temboknya warnanya kayak gini gitu, dengan kebutuhan visual yang memang ingin kita hadirkan. Kira-kira kayak gitu. Ya, kerjasama barengan ya tiap departemen. Bukan semata-mata ya, tapi dengan skrip tadi ya sebagai panduan ya, karena itu blueprintnya kan. Jadi iya. Jadi tujuannya tetap semua untuk storytelling gitu kalau kita ngomong misalnya kan, karena bagaimana audiens langsung connect dengan ceritanya gitu ya. Iya. Karena kita kan ingin menyampaikan sebuah informasi tertentu kan di dalam gambar gitu. Banyak kumpulan-kumpulan informasi dan ingin membentuk sebuah impresi tertentu ke penonton gitu. Jadi emang tadi ada emosional, ada subtext yang ingin kita adding di dalam sebuah gambar. Oke. Dan si sutradara yang kemudian nanti memberikan ketetapan gitu kali ya. Jadi kayak ini semua atau gimana? Sebetulnya biasanya dari treatment dasar itu sutradara kan punya basic treatment nih gitu. Lalu dia akan membuka ke semua departemen, kita saling kasih flavor kita lah gitu. Lalu kesepakatannya di ini bersama gitu. Jadi bukan karena intinya gini, nggak ada yang diiris gitu, nggak ada yang merasa bahwa kok jadinya si ini sih yang menentukan, nggak gitu. Semuanya kan memang kita mencoba untuk membuat membuat sebuah dunia visual dari sebuah cerita gitu. Jadi memang kita basicnya sama-sama ingin cerita ini jadi sebuah film misalnya gitu, sehingga ya menurutku ya diskusi terbuka sih gitu, dan keputusannya diputuskan bersama. Ada hal-hal yang memang diputuskan oleh director bahwa ini gitu kan, awalnya basicnya memang director treatment dulu kan gitu. Oke, pas dengan pertanyaan berikutnya dari Rido Bayu. Bagaimana sih cara menjadikan visual yang dapat bercerita dan menarik? Bagaimana? Intinya gini, menarik atau enggak sih sebetulnya itu sangat personal ya kayaknya ya gitu. Setiap gambar itu secara subjektif kita akan melihatnya, ada yang menarik, ada yang enggak gitu. Atau bicara gambar yang bagus atau enggak gitu, itu sangat personal sebetulnya menurutku. Tapi bagaimana kita membuat gambar tidak hanya sekedar gambar, tapi sebuah cara bertutur atau bahasa yang ingin kita sampaikan. Sama aja kayak ketika kita ngomong kan, kita ngomong itu kan kita coba untuk memberikan sebuah informasi gitu. Nah, caranya untuk menyampaikan informasi, kita tahu dulu informasi apa yang mau kita sampaikan. Ceritanya
dari cerita ini apa sih yang mau disampaikan, apa sih titik beratnya yang mau kita hadirkan, informasi atau kesan apa yang ingin kita buat kepada penonton, impresi apa yang mau kita dapat dari penonton. Sehingga ketika kita punya basic itu, ketika kita punya pegangan di dalam ceritanya, di dalam sebuah scene, kita akan paham how to do-nya gitu. Tapi intinya kita perlu tahu teori-teorinya dulu, basic-basic teori sinematografi seperti tools-tools yang kita punya sebagai sinematografer, misalnya lighting, misalnya sorry, movement, komposisi, lalu juga ada lensa, exposure, semua itu pengetahuan teori itu kita harus punya dulu gitu, sehingga kita paham tools yang mana yang mau kita pakai untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kayaknya udah bisa menjawab pertanyaannya Intan ya, Intan Naindra ya, karena dia pertanyaannya memang dalam sinematografi selain skill butuh teori basic yang dibutuhkan itu tadi yang disebut ya, lensa, pengetahuan teknis juga penting. Lalu kita juga harus mampu cukup peka menggambarkan sebuah emosi tertentu di dalam scene gitu. Jadi memang sinematografer itu ada di dua dunia ya gitu, technical dan artistik gitu. Ya, karena dia yang mengeksekusi ya, bisa bilang gitu ya. Jadi kalau si sutradara istilahnya tadi nulis treatment dengan mimpinya, idenya, yang punya PR nih, waduh, gue mesti menuangkan mimpi lo jadi kenyataan gitu ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan nih. Dalam menjadi sinematografer kita harus mempelajari lighting dulu, Kak. Kalau iya, kenapa banget harus melalui proses itu gitu? Kenapa ini sangat penting gitu? Apa ada hubungan yang sangat penting gitu? Oke. Jadi intinya gini, yang tadi saya sempat bilang kan, kalau pelukis itu pakainya ini ya, Ria, apa namanya, cat ya? Pigment color. Kalau kita pakainya warna cahaya. Sama-sama setiap warna itu kan akan shaping kontras kan. Sama kayak pelukis, untuk menggambarkan sebuah cahaya di dalam lukisan dia akan memakai pigmen warna tertentu gitu, kayak misalnya dari kuning terang sampai ke kuning yang hampir gelap, itu akan membentuk sebuah kontras. Nah, sinematografer membentuknya dengan cahaya, warna cahaya, juga intensitas cahaya. Sehingga pengetahuan itu sangat penting karena itu cara kita untuk membuat sebuah gambar, cara kita untuk membuat sebuah kontras gitu. Apakah harus melewati proses menjadi lighting gitu? Nggak harus, tapi kalian harus tahu pengetahuannya. Kalian harus paham how to do-nya gitu. Jadi sehingga ketika kita ingin membentuk sebuah gambar tertentu, kita nggak hanya bayang-bayang kita aja, tapi nggak bisa diproses atau nggak bisa dilakukan karena kita nggak paham bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin, misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu ya, hubungannya seperti itu. Dan kalau kita lihat ya memang sinematografi namanya menulis ya, kalau banyak dasar fotografi juga yang butuh diketahui kan ya. Betul, pastinya. Dan fotografi adalah foto means cahaya gitu, jadi benar-benar sangat kaitannya cukup erat lah ya antara sinematografer dan lighting gitu. Karena itu cara kita melukis, cara kita membuat gambar. Ya, itu tadi pertanyaannya dari Rahmatul Hilmi ya. Sekarang dari Simka Bremana Sinaga. Dalam sinematografi, dalam film yang penting itu adalah keindahan atau gambar atau visual yang dapat bercerita. Nah, jadi istilahnya gini ya, keindahan gambar, ya yang penting keindah doang, atau gambar yang dapat bercerita, itu gimana pilihannya? Tentu gini,
kita sebagai orang yang bekerja di dunia visual seringkali ini ya, tertarik pada keindahan tentu ya gitu. Keindahan gambar, keindahan visual, kita sering tertarik di situ. Tapi apakah kita harus selalu membuat gambar yang bagus? Menurutku bukan itu poinnya. Tapi apakah gambar itu memberikan sebuah informasi, itu yang paling penting gitu. Bagaimana menjalankan the story, itu yang lebih penting dibandingkan sebuah keindahan gambar tertentu gitu. Tapi menurutku gitu, ketika kita melihat pesan itu sampai, impresi itu kita dapat ketika kita menonton sebuah film, itu yang jadi keindahan tersendiri gitu, bukan secara visual saja gitu. Karena kadang-kadang ketika gambar sangat cantik tapi tidak melayani story, kita akan terjebak di dalam gambar itu, tidak lagi mengalir bersama ceritanya gitu. Iya ya. Jadi ya nggak bercerita ya, kita tidak menonton cerita jadi. Iya, jadi kita konsen sama gambarnya bagus banget nih gitu. Tapi ceritanya kita lupa. Ditanyain tadi ceritanya. Iya. Ya mungkin dalam bentuk produk audiovisual lain itu bekerja ya, tapi mungkin kalau kita ngomongin film ya, film cerita ya kita memang melayani itu melayani storytelling gitu, termasuk tadi konsennya ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Putri Wulandari. Selama mengerjakan suatu proyek lebih sering menggunakan teknik logik ya, ilmu pastinya, atau feeling? Kalau feeling, apakah hal itu sudah bakat kakak atau karena sudah biasa aja? Gitu? Yang pasti logic thinking itu penting sekali di sinematografi karena semuanya hitungan-hitungan pasti kan. Ilmu-ilmu pasti itu kita pakai untuk membuat gambar gitu. Tapi yang tadi saya bilang bahwa kita itu hidupnya di dua dunia gitu. Logik dan rasa itu saling terkait karena kita butuh adding emosi di dalam sebuah gambar sehingga penonton merasakan nih apa yang kita coba buat. Jadi nggak ada yang menurutku lebih penting. Semuanya penting sehingga teori, technical itu kita harus punya pengetahuan yang cukup memadai juga gitu, dan juga kita belajar untuk peka secara emosional untuk membaca cerita-cerita, ataupun juga kita bisa adding pengalaman-pengalaman emosional kita ke dalam gambar-gambar tertentu gitu. Jadi ya hidupnya di dua alam lah gitu. Jadi agak susah ya nentuin kayak berapa persen teknik, berapa persen feeling gitu, gimana? Apakah bisa di? Aku rasa sih gini, Ri, nggak ada parameternya ya, nggak ada parameternya untuk yang pasti setiap gambar itu akan membutuhkan technical dan hitungan gitu. Tapi di setiap gambar itu juga kita akan memberikan rasanya gitu. Kita akan coba untuk menuangkan subtext-nya, tone-nya, emosinya. Jadi sesimpel gini gitu, ketika oke nih ada tulisannya di sebuah skrip ini afternoon gitu. Sore hari seorang perempuan lagi sedih misalnya di dalam kamarnya. Berarti kan kita secara teknikal kita harus paham gitu. Oh ini gua harus pakai lighting kontrasnya seberapa nih rasionya, berapa banding berapa nih rasionya. Lalu dari semua hitungan baku itu yang kita tahu secara teoritis kita coba tuangkan, lalu kita adding flavor dengan emosional di dalam ceritanya gitu. Oh berarti ini aku bikinnya warnanya ke arah cold gitu misalnya gitu. Penentuan itu kan juga karena kita merasakan scene-nya gitu, sehingga nggak ada parameter yang baku gitu. Kita harus menaruh teori dan teknis itu seberapa persen, lalu rasa itu seberapa persen. Semuanya saling terkait gitu dan saling elaborate menurutku. Tapi ketika misalnya dapat skenario pertama kali gitu ya, kan lo baca tuh, terus habis itu yang muncul langsung gue mesti ngitung gini, atau yang muncul imajinasinya dulu bahwa misalnya tadi perempuan sore hari sedih gitu.
Tentu idenya dulu ya, imajinasinya dulu gitu. Dari imajinasi itu kan kita coba tuangkan secara bentuk teknis. Setelah keluar bentuk teknis baru kemudian kita tadi ya nambahin lagi ya rasa, emosi dan segala macam gitu. Iya. Okay. Yang pasti kan ketika kita baca sebuah cerita, kita akan ngalir ikutin emosi ceritanya kan, baik buku, baik novel, maksudnya baik bukan hanya skenario gitu. Kita akan membayangkan imaji visual di kepala kita ketika kita membaca misalnya sebuah novel gitu. Nah itu yang coba kita grab gitu. Oh ini kayaknya aku pernah ngerasain kayak gini nih waktu ngerasain kayak gini. Misalnya ngomongin misalnya tentang kerinduan aja gitu. Setiap orang punya deskripsi kerinduan yang berbeda sebetulnya gitu. Tapi gimana caranya memvisualisasikan itu dan bisa sampai ke orang lain bahwa ini sedang menggambarkan sebuah kerinduan misalnya gitu. Berarti kan ada sebuah aturan universal yang bisa kita pakai gitu. Misalnya ngomongin kerinduan di psikologi warna tuh apa sih gitu. Misalnya ngomongin envy gitu, envy itu psikologinya warnanya apa sih? Sedikit hijau itu akan memberi adding tentang envy gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita juga harus paham secara psikologi ya, psikologi color juga kita harus paham sehingga itu bisa jadi bahasa universal kita gitu untuk menyampaikan bahwa ini nih gitu maksud kita. Seperti juga yang dipelajari ini sih ya Ria di gambar ya, komunikasi visual kan pasti belajar juga psikologi color kan gitu, bahwa warna ini akan memberi dampak apa, warna ini akan memberi dampak apa. Oke, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan gender nih dari Yen Mutia. Dari Kak Vera, apakah industri film menjadi lebih berarti setelah Kak Vera masuk ya, kalau ini pertanyaannya dia nih, apakah industri film menjadi lebih genderly inklusif atau masih adakah yang bisa diperbaiki terhadap kesempatan untuk perempuan yang ingin masuk ke departemen kamera dan lighting? Cukup kritis nih pertanyaannya. Oke. Sebenarnya mengenai ini ya, menurutku gini, kesempatan itu nggak bisa orang lain yang buat, menurutku gitu. Jadi emang kita yang harus buat sendiri, kita yang harus bikin jalannya sendiri, dan kita coba push limit kita gitu untuk bekerja di satu bidang yang mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa itu bukannya tempatnya laki-laki misalnya gitu, kayak di sinematografi gitu. Tapi ketika aku masuk ke situ dan aku coba untuk melihatnya seperti ini gitu, bahwa ketika kita respect sama diri kita dan kita coba respect sama orang lain, menurutku itu jadi hal yang nggak terlalu rumit ya gitu. Bahwa ini adalah kerja kolaborasi, dan sepanjang karirku aku nggak ngerasa bahwa ada ya diskriminasi perempuan itu pasti ada gitu, tapi itu semua bisa dilewati dengan cara kita posisikan kitanya gitu loh, bahwa gue di sini dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita gitu, jadi sehingga yang lain pun akan melihatnya bukan lu perempuan udahlah paling juga kayak gini doang nih nggak bisa apa-apa misalnya gitu. Mungkin ada gitu, tapi menurutku nggak terlalu penting untuk kita pikirkan orang lain ya. Yang paling penting gimana caranya kita melakukan apa yang ingin kita lakukan, menurutku gitu. Kalau sekarang ini berapa banyak sih sinematografer perempuan? Ya mungkin yang ICS juga atau sampai sekarang ini yang cukup yang aku kenal ya sekitar ada 5 atau 6 lah ya. Tapi mungkin lebih banyak lagi harusnya gitu. Yang mungkin kita nggak saling kenal gitu. Tapi cukup lebih banyak lah dari aku pertama kali belajar di sinematografi. Dan istilahnya yang masih merangkak naik juga makin baik. Iya tentu gitu. Aku ngeliat beberapa yang
yang udah jadi asisten kamera juga gitu. Aku sempat bekerja sama dengan satu perempuan yang dia bilang, "Kak, aku mau jadi gaffer," gitu. Menurutku menarik gitu. Jarang sekali ada perempuan yang mau jadi gaffer. Gaffer itu chief lighting gitu. Oke, aku coba bekerja sama gitu, dan menurutku punya point of view yang berbeda gitu. Asik lah ya, beda lah ya. Itunya. Ya, untuk memperkaya satu dunia film ini menurutku memang butuh lebih banyak perspektif kan gitu loh, dan pasti perspektif perempuan melihat sebuah cerita, perempuan melihat how to do the lighting juga pasti berbeda gitu. Jadi menurutku untuk memperkaya dunia film ini sendiri ya memang butuh banyak sekali menambah banyaknya sinematografer perempuan juga gitu. Perspektif gitu juga ya, asik, lebih beda gitu, nggak Iya pastinya gitu ya.